Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan tidak menjauhkan kita, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Amin ya rabbal. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan bahasan kemarin tentang yang ada di dalam bab 2, yaitu untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah paham bahwa Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Bahkan di dalam perhitungan pulau yang ada di Indonesia itu mencapai 12.000 pulau. Jadi negara yang paling banyak mempunyai pulau yang ada di dunia ini yaitu Indonesia. Negara lain tidak ada yang bisa melebihi pulau yang ada di Indonesia. Makanya dibutuhkan suatu rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini yang sebagai simbolis negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dibilang kesatuan? Karena terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bangsa, dan wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan jumlahnya sampai 12.000 pulau. Anak-anakku sekalian, di dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini, sekarang kita sangat merasakan bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini begitu susah dan sangat merepotkan. Maka dari sinilah kita dituntut untuk senantiasa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan bangsa ini bisa betul-betul bersatu. Di dalam bab ini kita akan mempelajari faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kemarin kita sudah membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa dengan prinsip yang pertama diantaranya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda walaupun kita tetap satu, maksudnya satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang memiliki wilayah yang berbagai pulau besar maupun pulau kecil. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan dan bertanggung jawab, di mana manusia Indonesia ini sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesama, dan di dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam beribadah, kita tahu di Indonesia ini ada bermacam-macam agama. Kemudian prinsip wawasan Nusantara, karena wilayah Indonesia yang begitu luas dan berbagai pulau, maka dibutuhkan wawasan Nusantara, yaitu sebagai kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan.
Dan prinsip yang kelima yaitu prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Di dalam semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan pembangunan di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kita kenal dengan lagu yang kebangsaan yang sangat luar biasa. Di situ disampaikan bahwa negara Indonesia ini ingin mencapai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nek wong Jawa ngarani gemah ripah jinawi. Di dalam pelaksanaan mencapai pembangunan nasional, kita punya target yaitu di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ada beberapa faktor pendorong dan penghambat di dalam pelaksanaan persatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini ada 3. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda, di mana kita tahu bahwa diawali dengan Sumpah Pemuda, maka seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini, ada bangsa Jawa, bangsa Sumatera, yang Sulawesi, yang Kalimantan, sampai Papua, ini bertekad bahwa kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tumpah darah Indonesia. Ini yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai pendorong semangat untuk melanjut meraih kemerdekaan. Sedangkan yang kedua adalah Pancasila. Setelah Sumpah Pemuda, beberapa tokoh yang ada di Indonesia, termasuk para ulama, ini yang banyak menyumbang di dalam sila-sila Pancasila, dan kesemuanya ini dibuat sebagai satu kesatuan yang utuh, dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di dalam membentuk rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, di dalam mewujudkan persatuan Indonesia, dan dilaksanakan dengan permusyawaratan dan perwakilan, dan yang ingin mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pendorong yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Asas ini sangat melekat kepada seluruh jiwa bangsa Indonesia ini yang ingin mempertahankan dan menyatukan bangsa ini walaupun dari suku yang berbeda-beda, tapi kita bertekad untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam era reformasi ini, kemajuan masyarakat ini menjadi sangat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Karena apa? Berbagai suku bangsa ini yang punya latar belakang masing-masing, punya keinginan masing-masing. Maka dibutuhkan satu kesadaran, dan kesadaran ini penting, yaitu menjaga kerukunan, terutama kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya. Maka diwujudkan di dalam pemahaman integrasi nasional. Kemudian yang kedua, faktor penghambat persatuan bangsa Indonesia ini ada beberapa, yakni karena masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam atau heterogen ini mudah sekali bergesekan, terutama antar suku, antar agama, antar ras, dan sebagainya, yang memacu timbulnya suatu
kita tahu wilayah Indonesia yang kurang lebih 12.000 pulau ini sangat rawan, sehingga perlu adanya kekuatan yang bersinergi agar supaya wilayah Indonesia yang terpecah beberapa pulau dan memiliki wilayah laut yang luas ini sangat mudah sekali kan pecah kalau kita tidak memiliki asas persatuan. Kemudian yang ketiga yaitu besarnya ancaman, tantangan dan halangan dan gangguan ini melalui luar. Misalkan sekarang dengan teknologi dan pemahaman, misalkan sekularisme, kemudian kapitalisme, komunisme, ini sangat membahayakan karena wilayah yang sangat luas dan terpecah-pecahnya wilayah Indonesia yang kecil-kecil dari pulau, dari Sabang sampai Merauke, maka ini sangat mudah apabila kita tidak memperhatikan yaitu rasa persatuan. Kemudian yaitu yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu daerah-daerah yang jauh atau yang terpencil atau yang jauh dari komunikasi, akhirnya terjadi kendala untuk pelaksanaan pembangunan. Ini juga sangat mudah sekali memunculkan yaitu penghambat daripada persatuan bangsa. Kemudian yang kelima adalah adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa. Ini menganggap bahwa dia adalah suku yang paling baik, yang sangat menonjol, punya budaya yang lebih baik daripada suku yang lain. Dan sebaliknya ada beberapa suku yang menganggap suku yang lain lebih rendah. Ini akan memancing timbulnya yaitu penghambat daripada persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, baik itu melalui kontak langsung maupun tidak langsung, atau melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan yang lain bisa melalui media, baik itu televisi, apalagi sekarang dengan adanya telekomunikasi yang sangat dominan, yaitu telekomunikasi melalui media. Sekarang sangat mewabah dan ini sangat memprihatinkan dengan berkembangnya teknologi IT yang sangat luar biasa, sehingga sangat mengganggu sekali, bahkan sebagian besar pemuda-pemudi kita terlena dengan IT, lupa akan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia, sehingga dia tidak menghiraukan negara ini ada apa pun tidak tahu, yang penting dia senang dengan keinginannya, hanya senang main game. Dan ini yang meresahkan, sehingga terjadi katakanlah krisis moral dan krisis kepribadian, dan sangat-sangat mengkhawatirkan adalah krisis nilai kebangsaan. Dan ini yang akhirnya mengganggu stabilitas nasional. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan di mana perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa ini diantaranya adalah bangga menjadi
warga negara Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki beraneka ragam budaya dan suku yang membuat bangsa lain ini sangat tertarik dan bangga bisa datang ke Indonesia. Maka dibutuhkan suatu kesatuan yang utuh agar kita yang pertama bisa membina keserasian dan keselarasan dan keseimbangan di dalam berbagai lingkup kehidupan. Kita jangan memandang yang lain itu jelek, kita yang terbaik jangan, tapi kita sama-sama. Jadi kita harus saling mengasihi, dan yang ketiga tidak menonjolkan perbedaan, tetapi yang kita cari adalah kesamaan. Ini gunanya adalah untuk membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terwujudlah kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, dan pergaulan antar sesama akan lebih rukun, sehingga terwujudlah sikap saling mencintai dan saling membantu. Kemudian dapat mengatasi semua perbedaan yang ada ini dengan kesadaran, dengan jiwa besar. Kalau salah, ya kita akui saja. Jangan kita menyombongkan diri. Kalau sombong tidak akan pernah ketemu yang namanya rasa persatuan. Manusia punya kekurangan, dan inilah kalau kita menyadari dengan penuh kesadaran, maka di dalam pelaksanaan pembangunan nasional akan berjalan dengan baik dan lancar. Kalau sudah berjalan dengan baik dan lancar, ini syaratnya kita harus melaksanakan dengan gotong royong dan dapat kita gapai semua itu dengan lancar dan baik. Karena tadi kesadaran. Untuk itu kita harus menjaga kesadaran persatuan bangsa ini, maka harus mencerminkan perilaku yang mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, baik itu di keluarga, di sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah kalau di lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai sesama keluarga. Ini yang paling penting, harus menimbulkan rasa cinta dan mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Jadi saling menghargai. Kemudian mengembangkan sikap tengah rasa sing rumangsa, ojo sampai ka rumangsa. Kadang-kadang kita kalau terlalu cuek main HP, ini sering ka rumangsa. Ono ibu repot, bapak repot, gak gelem ngewangi. Dan tidak memaksakan kehendak orang lain, bubu gak dewi. Jadi kita harus memperhatikan orang lain, dan adanya keterbukaan anggota keluarga. Jangan menyimpan dusta, ini tidak boleh, karena akan menimbulkan rasa curiga. Ini akhirnya timbul sentimen. Kemudian kalau kita di lingkungan sekolah, kita harus katakanlah bisa membersihkan sekolah ini bersama-sama. Kalau bersih, indah dan nyaman kita di dalam belajar. Kemudian apabila ada teman yang sakit, kita menjenguk. Dan kalau di dalam tugas kita bisa bekerja sama di dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Apabila di sekolah kita ada yang beda agama atau beda status sosial, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita ini sama. Kemudian yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu kebiasaan bergotong royong di dalam membangun kerukunan dan keutuhan lingkungan sekolah. Ini kalau di lingkungan sekolah.
Sedangkan di lingkungan masyarakat ini kita lebih luas lagi, yaitu hidup rukun dan menyelesaikan masalah bersama-sama, bergaul dengan sesama masyarakat dengan tidak membeda-bedakan baik dari suku mana, status sosial kaya atau miskin. Kita semua harus rukun. Kemudian sebagai tujuan daripada bangsa yang merdeka, yaitu mempunyai ciri khas dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kita harus bangga punya bahasa Indonesia. Itu diantaranya seperti itu, supaya tidak ada ketimpangan. Misalkan kalau orang dari Jawa ngomong dengan orang Sumatera, nanti pakai logat Jawa, ya nggak ngerti orang Sumatera. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mereka juga sama-sama mengerti. Sehingga apa yang kita bicarakan bisa nyambung, tidak menyindir orang lain atau menyinggung, katakanlah seperti itu. Kemudian kita bisa mengadakan bakti sosial di masyarakat. Apabila ada yang kesusahan, ada yang kurang mampu, kita bisa bantu. Ini sebagai salah satu bentuk perwujudan daripada bakti sosial kita kepada masyarakat. Dan di lingkungan negara ini agak lebih besar lagi tanggung jawabnya, yaitu kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Ini yang wajib kita ketahui. Sebab di dalam menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini, kalau tidak didasari dengan patriotisme, ini tidak akan terjadi. Karena rasa patriotisme ini akan menumbuhkan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa yang lain dan memperkenalkan kesenian daerahnya kepada yang lain. Jadi saling mengisi dan saling mengerti dan saling menghargai, ini yang penting. Jangan, wah ini musik terbaik, jangan. Budayaku yang terbaik, yang paling bagus dan begini. Kita semua sama, saling menghormati dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan berteman lebih banyak, walaupun kita beda suku, beda pulau, beda sekolah. Jangan menganggap diri yang paling baik, tapi kita pandang bahwa kita itu sama. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah. Makanya kita harus siap apabila nanti terjun di masyarakat, diterjunkan di seluruh wilayah Indonesia, supaya kita tahu dengan suku dan bangsa yang lain yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, biar kita bisa mengenal budaya itu, sehingga bisa mewujudkan rasa persatuan dan persatuan bangsa. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di LKS sampai selesai bab 2. Demikian, mari kita tutup.